Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar membandingkan nilai pasar Indonesia versus Jepang. Dalam dunia sepak bola, perbedaan nilai pasar antar tim seringkali mencerminkan kualitas dan pengalaman pemain. Saat ini total nilai pasar pemain timnas Indonesia mencapai sekitar 547,09 miliar rupiah. Sedangkan nilai pasar pemain Jepang melonjak hingga 5,03 triliun rupiah. Perbedaan hampir 10 kali lipat ini menunjukkan betapa banyaknya pemain Jepang yang berkarir di klub-klub top Eropa. Di timnas Indonesia, Mads Hilgers menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi mencapai 173,82 miliar. Diikuti oleh Kevin Dix dengan nilai pasar 69,53 miliar rupiah dan Tom Haye sebesar 52,14 miliar rupiah. Kehadiran Kevin Dix sebagai pemain naturalisasi diharapkan dapat memperkuat lini belakang skuad Garuda saat melawan Jepang. Sementara itu, di kubu Jepang, Takefusa Kubo menduduki posisi teratas dengan nilai pasar mencapai 869,08 miliar rupiah. Di bawahnya ada Kaoru Mitoma dan Takumi Minamino yang juga memiliki nilai pasar tinggi. Kualitas para pemain Jepang yang merumput di liga-liga top Eropa menjadi salah satu alasan mengapa mereka begitu mendominasi di kancah internasional. Pertandingan melawan Jepang adalah kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka meskipun menghadapi lawan yang lebih unggul secara statistik. Dengan dukungan penuh dari supporter dan semangat juang yang tinggi, skuad Garuda optimis bisa memberikan kejutan. Mads Hilgers minta maaf tak bisa perkuat timnas. Mads Hilgers meminta maaf karena batal membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Back FC20 di Belanda ini juga membongkar penyebabnya. Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini, ujar Hilgers lewat Instagram pribadinya. Karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya supaya saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya, katanya menambahkan. Sebelumnya Hilgers memang mengalami cedera hamstring, namun ia telah bermain saat FC20 menahan imbang Ajax Amsterdam 2-2 di Liga Belanda pada Minggu 10 November. Hilgers menyesal lantaran absen memperkuat timnas Indonesia, apalagi ia juga belum pernah merumput di SUGBK, kendati telah bermain untuk skuad Garuda 2 kali. Yuto Nagatomo kaget latihan Jepang diliput puluhan wartawan. Pemain Jepang Yuto Nagatomo kaget dengan sambutan yang diterima begitu tiba di Indonesia. Ia merasa seperti pesohor dari Hollywood karena diburu 50 wartawan lebih pada sesi latihan. Jepang kembali menggelar sesi latihan pada hari Selasa 14 November di Jakarta. Kali ini jumlah pemain yang berlatih lebih banyak dari hari sebelumnya. Kaoru Mitoma dan Koki Ogawa sudah berlatih. Sementara ada dua pemain yang berlatih secara terpisah dari hari kedua. Mereka adalah Takefusa Kubo dan Hidemasa Morita. Kepada media asal Jepang, Nikkan Sport, Nagatomo menceritakan bagaimana pengalaman yang diterima pada dua sesi latihan itu. Nagatomo kaget ketika sekitar 50 orang jurnalis datang untuk meliput latihan Jepang. Saya tidak punya pengalaman diliput jurnalis sebanyak ini. Saya hampir merasa seperti bintang Hollywood, ucap pemain berusia 38 tahun tersebut. ASEAN menyala, Erick Thohir ketemu bos JDT, bos Valencia dan Persib. Putra mahkota Johor sekaligus pemilik Johor Darul Ta'zim, Tuanku Ismail Idris, bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bos Persib Bandung Glenn Sugita, dan owner Valencia Peter Lim. Pertemuan antara bos-bos besar di sepak bola Asia Tenggara itu terjadi di Singapura pada Selasa 12 November. Keempatnya membahas tentang sepak bola ASEAN. Erick Thohir juga mengungkapkan isi pertemuannya dengan Tunku Ismail Idris, Glenn Sugita, dan Peter Lim, pemilik Valencia berkewarganegaraan Singapura. Bertemu dengan putra mahkota Johor, Mayor Jenderal Tunku Ismail Idris,
Ibni Sultan Ibrahim yang juga pemilik klub raksasa Malaysia Johor Darul Ta'zim. Beliau punya visi besar untuk sepak bola Asia Tenggara, bahkan Asia. Tutur Erick Thohir. Sangat menarik berdiskusi dengan beliau tentang kualitas sepak bola di negara-negara Asia Tenggara. Kami ingin negara di Asia Tenggara bisa bersaing di level Asia bahkan hingga level dunia. Imbunya. Sebelumnya, Tunku Ismail Idris memuji Erick Thohir, pria yang juga Menteri BUMN itu dinilai memiliki uang, pengetahuan, hubungan internasional, dan semangat. Kerap dibandingkan dengan Zahid Syaikh, ini jawaban Ridho. Back tim nasional Indonesia Rizky Ridho kaget karena kerap dibandingkan dengan rekan setimnya Zahid Syaikh. Ia mengaku perbandingan itu tidak selevel karena Zai kualitasnya sudah Eropa, bahkan dunia, karena terbiasa melawan tim-tim kuat. Sementara Rizky Ridho merasa ia masih bersaing di Liga 1 bersama Persija Jakarta, yang mana masih melawan tim-tim seperti Madura United. Tentu, maksud Rizky Ridho bukannya meledek Madura United, namun ia memberikan pernyataan itu karena perbedaan kompetisi di antara dirinya dan Zai. Beda jauh kualitasnya, dia lawan Inter Milan, saya lawan Madura United, jawab Rizky Ridho. Rizky Ridho saat ini membela Persija yang berkompetisi dalam Liga 1. Sementara itu, Zahid Syaikh adalah pemain bertahan milik Venezia FC yang berkompetisi di Liga Italia. Ketimbang dibandingkan, Rizky Ridho lebih senang bisa menimba ilmu dan bekerja sama dengan Zahid Syaikh. Zahid Syaikh terpilih jadi kapten tim Indonesia. Zahid Syaikh jadi kapten timnas Indonesia saat berhadapan dengan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal ini disampaikan manajer tim Indonesia Sumarji. Sumarji mengatakan Zahid Syaikh akan menggantikan Asnawi Mangko Alam sebagai kapten tim. Pasalnya Asnawi tidak masuk daftar 27 pemain skuad Garuda julukan timnas Indonesia untuk melawan Jepang. Sumarji pun membeberkan alasan Zai yang sudah beberapa kali memimpin timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali akan mengenakan ban kapten. Dia menilai pemain itu punya jiwa kepemimpinan yang dapat mengatur rekan-rekannya di atas lapangan. Preman is back, Justin Hubner siap melakukan segalanya kalahkan Jepang. Timnas Indonesia harus meraih poin agar lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka sebab hanya 2 tim teratas di klasemen yang berhak lolos langsung. Sedangkan 2 tim peringkat ketiga dan keempat akan kembali bertarung memperebutkan 2 tiket tersisa di putaran keempat. Timnas Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat kelima dengan koleksi 3 poin dari 4 pertandingan. Skuad Garuda menargetkan lolos ke Piala Dunia 2026 lewat putaran keempat. Tekanan pun berada di pundak para penggawa timnas Indonesia. Dalam pertandingan terdekat melawan Jepang, Justin Hubner berharap para supporter bisa menghadirkan atmosfer luar biasa. Menurutnya hal itu akan mendongkrak semangat para pemain agar bisa meraih kemenangan. Pelatih Jepang puji timnas Indonesia setinggi langit. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu memuji timnas Indonesia setinggi langit. Ia menganggap skuad Garuda berkembang dengan sangat pesat dalam tempo waktu yang singkat. Timnas Indonesia adalah salah satu negara yang benar-benar membuat kemajuan besar dan semakin kuat seperti belum pernah terjadi sebelumnya, ujar Moriyasu dikutip dari situs AFC. Kami siap untuk pertarungan yang sulit, tetapi kami ingin mengungguli mereka, kata pelatih Jepang di Piala Dunia 2018 tersebut. Jepang dipastikan bakal mendapatkan teror dari pendukung timnas Indonesia. Pasalnya tiket yang berjumlah sekitar 60.000 telah ludes terjual sejak beberapa hari yang lalu. Hasil kualifikasi Piala Dunia Australia versus Arab Saudi. Tak ada pemenang ketika laga Australia versus Arab Saudi tuntas. Diwarnai dianulirnya gol Sultan Al Garam Arab Saudi di injury time. Skor akhirnya 0-0. Sementara itu, dari hasil pertandingan yang baru aja usai, timnas China berhasil mengalahkan timnas Bahrain dengan skor 0-1. Gol dicetak di injury time. Dan berikut ini klasemen sementara grup C. Jepang masih menempati posisi puncak
diikuti Australia, Arab Saudi, dan China dengan poin yang sama 6. Kali ini timnas Indonesia berada di dasar klasemen. Optimis buat besok timnas bisa meraih 3 poin.